Halo, kembali lagi sama Jaka yang pak lek data krek ya. Ini kita penonton ECP. Ini video yang ini untuk mulai. Oke, jangan lupa like juga ini tak krek untuk video. Jangan lupa like tak krek ya. Ini kita penonton ECP. Usaha melangkah keluar dari kamar hotelnya sambil memegang ember es perak. Dia melihat ke atas dan ke bawah dari lorong kosong sampai dia menemukan apa yang dia cari, mesin es. Dia memasukkan kunci kamarnya ke dalam saku dan berjalan di lorong menuju mesin. Saat dia menunggu mesin mengisi embernya dengan es, dia melihat sekeliling dan melihat sesuatu. Di sana, di ujung lorong, sepertinya seseorang menjulurkan kepala dari sudut mengawasinya. Tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Dia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya beberapa anak yang bermain-main. Ember esnya hanya seperempat penuh. Mesin tua ini bisa jadi sangat lambat. Dia melihat sekeliling lagi dan melihat kepala yang sama menyembul dari sudut menatapnya. Dia pikir itu mungkin seorang gadis muda. Tapi saat dia menyipitkan matanya untuk melihat lebih baik, dia menghilang di tikungan sekali lagi. Mesin es akhirnya selesai mengisi embernya. Dia mengambil dan berjalan kembali ke kamarnya. Tapi berhenti. Dia berbalik dan melihat ke lorong untuk melihat gadis yang sama di sana lagi mengawasinya dengan tatapan menyeramkan dan tak berkedip. Apa kamu mau sesuatu? Pria itu bertanya di lorong, tapi tidak ada jawab. 盘子上画甜甜圈，现在让他们。 Kamu mau sesuatu? Pria itu bertanya di lorong, tapi tidak ada jawaban dari gadis itu. Dia hanya terus menatapnya. Apakah kamu hanya akan terus menatapku? Itulah yang dia lakukan. Pengusaha itu benar-benar mulai kesal sekarang. Yang ingin dia lakukan hanyalah bersantai dengan minuman setelah hari yang panjang di tempat kerja. Kenapa gadis ini ingin terus mempermainkannya? Dia mulai berjalan menyusuri lorong ke arahnya. Saya tidak tahu apa yang kamu pikir kamu mainkan, kata pengusaha itu sambil berjalan menyusuri lorong ke arahnya. Ketika sampai di tengah jalan, dia menghilang di balik tikungan sekali lagi. Tapi pengusaha itu terus berjalan dan berbicara dengannya. Tapi jika kamu tidak berhenti bermain-main denganku, aku akan. Dia berbalik di tikungan dan melihat tidak ada apa-apa. Ada lorong pendek yang mengarah ke lemari perawatan, tapi tidak ada gadis. Apakah dia entah bagaimana menyelinap ke dalam lemari? Dia tidak mendengar pintu, tapi dia tidak bisa berada di tempat lain. Dia meletakkan ember es di lantai dan meraih pegangan dengan lebih dari sedikit ketakutan. Dia merasa tidak nyaman karena berbagai alasan dan bahkan mungkin sedikit takut. Tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Itu hanya seorang gadis, bukan? Dia meraih pegangan pintu dan membuka pintu. Aha, kena. Tidak ada apa-apa di lemari, hanya beberapa pel, ember, dan beberapa perlengkapan kebersihan. Dia mendorong pel ke samping, seolah-olah dia entah bagaimana bisa bersembunyi di belakang mereka. Tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi atau pintu rahasia bisa ditemukan. Dia pasti sudah membayangkan semuanya. Itu adalah hari yang panjang dan penerbangan panjang sebelum itu. Dia membutuhkan minuman itu. Dia memasukkan kunci kamarnya ke pintu dan menariknya keluar. Berkedip lampu hijau dan kunci klik membuka. Dia meraih pegangan untuk membuka pintu ketika dia menyadari dia melupakan sesuatu. Ember es. Alasan utama dia meninggalkan kamarnya. Dia berjalan kembali menyusuri lorong dan melewati mesin. Tunggu sebentar, di mana mesin esnya? Bukankah itu ada di sini tadi? Ruang di mana dia bisa bersumpah dia mendapat es hanya beberapa menit sebelumnya itu kosong. Dia melihat sekeliling, atas, dan ke bawah lorong. Apakah dia entah bagaimana bisa berbalik? Dia berjalan ke ujung lorong dan berbelok di sudut. Ada di sana, di lantai, di depan pintu lemari perawatan adalah ember es. Dia melihat sekeliling, kebingungan ada di wajahnya, dan dia mengambil ember es. Ketika kembali ke kamarnya, dia memasukkan kunci kamarnya ke pintu. Kunci berkedip merah. Dia mencoba lagi, dan sekali lagi berkedip merah. Dia mencoba kunci untuk ketiga kalinya dan saat dia melakukannya, pintu terbuka. Dia mendongak untuk melihat seorang pria besar berdiri di hadapannya. Apa kamu butuh sesuatu? Pengusaha itu bingung. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Dia bertanya. Kamarmu? Pria besar itu menjawab. Ya, kamar 237. Pria besar itu terlihat kesal. Dia berjalan melewati pengusaha dan menunjuk ke seberang lorong. Pengusaha mengikuti arah jarinya untuk melihat bahwa dia menunjuk pintu lain. Pintu dengan nomor 237 di dinding sebelahnya. Pengusaha itu melihat nomor di sebelah pintu yang dia coba buka, 239. Pengusaha itu tertawa gugup atas kesalahannya saat pria besar itu berjalan melewatinya lagi dan menutup pintu di belakangnya. Kembali ke kamarnya, pengusaha itu akhirnya bisa duduk dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Dia mengambil 2 es batu dari ember dan menaruh ke gelas sebelum menyesapnya. Dia menyalakan TV, tapi setelah menonton selama beberapa menit, dia menyadari bahwa dia sulit berkonsentrasi. Apapun acaranya, itu bergerak terlalu cepat dan dia tidak bisa tahu apa yang terjadi. Dia mematikan TV dan mengambil buku sebagai gantinya. Mungkin beberapa
beberapa bacaan akan membantunya rileks dan mengerti. Dia masih merasa benar-benar aneh. Dia membuka buku itu, tapi menjadi bingung. Apakah ini buku yang sama yang dia beli di bandara? Sepertinya itu ditulis dalam bahasa asing. Ini hanya sekumpulan coretan. Dia melemparkan buku itu ke atas meja dan menguap. Ini belum terlalu malam, tapi dia merasa sangat lelah. Dia bangkit, melepaskan sepatunya, dan berbaring di tempat tidur tanpa repot-repot membuka pakaian. Dia terlalu lelah untuk itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Tengah bangun, berbicara tentang bagaimana dia harus mengembalikan buku asing itu ketika dia kembali ke bandara. Apa yang mereka coba lakukan dengan menjual sesuatu yang bahkan tidak bisa dia baca? Dia terus bergumam tentang hal-hal yang akan dia lakukan pada kasir yang menjual buku itu untuk sementara waktu sampai dia akhirnya tertidur. Matanya terbuka, itu gelap. Dia pasti sudah tidur cukup lama. Kamarnya juga dingin. Dia pergi untuk menarik selimut di atasnya, tapi segera menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia berusaha sekuat tenaga, tubuhnya tidak merespon. Tidak satu otot pun, hanya matanya yang berfungsi. Dia benar-benar lumpuh. Dia bahkan tidak bisa berteriak minta tolong. Apa yang terjadi dan apa yang akan dia lakukan? Apa dia terkena stroke? Apa dia sekarang? Saat pikirannya berpacu melalui semua kemungkinan yang berbeda, dia tiba-tiba melihat sesuatu. Dari tempat tidurnya di kamar yang gelap, dia hampir tidak bisa melihat pintu kamar hotelnya, dan dia ketakutan dengan apa yang bisa dia lihat melaluinya. Sesosok muncul di pintu, secara spesifik di pintu, seolah-olah secara bertahap menembus kayu solid. Pria itu ketakutan setengah mati saat itu sepenuhnya memasuki kamarnya dan berbalik untuk melihat ke arahnya. Pria itu ingin berteriak, tapi mulutnya masih benar-benar mati rasa. Sosok itu mulai merangkak ke arahnya. Dia bisa melihat sekarang bahwa itu kecil, halus, dan benar-benar putih. Dia berjuang sekeras yang dia bisa, menginginkan tubuhnya untuk bergerak, tapi tidak ada yang terjadi. Dia bahkan tidak bisa berbisik. Itu naik ke tempat tidur dan duduk tepat di dadanya. Dia berdoa agar dia bermimpi dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk bangun lagi saat makhluk itu mendekatkan muka ke wajahnya. Tampaknya seolah-olah entah bagaimana menatapnya dengan rongganya yang halus dan tanpa mata. Itu memiringkan kepalanya sedikit ke samping dan, "Selamat datang, saya Dr. Bob, dan kami sangat senang karena kamu memutuskan untuk tetap bersama kami saat kami mempelajari SCP-5172, anomali yang sangat berbahaya yang dikenal dengan nama yang sangat tidak mengancam, mesin es Hotel Amerika Utara. SCP-5172 adalah fenomena yang hanya mempengaruhi tamu yang menginap di hotel yang terletak di benua Amerika Utara. Tidak diketahui bagaimana atau apa yang menyebabkan para tamu ini terpengaruh, tapi mereka akan mulai memperhatikan sesuatu, mesin es di lorong hotel tempat mereka menginap. Sekarang, kamu mungkin berpikir, ini terdengar sangat normal. Bagaimanapun juga, tentu sebagian besar hotel memiliki mesin es. Jika kamu baru saja memikirkan hal ini, maka saya punya kabar buruk untukmu. Karena kemungkinan besar, kamu juga telah terpengaruh oleh SCP-5172. Kamu tahu, mesin es sebenarnya sangat tidak umum di hotel, dan kemungkinan besar kamu belum pernah melihatnya, atau setidaknya bukan yang asli. Izinkan saya untuk menjelaskan. Pada 1950-an, pendiri jaringan hotel Holiday Inn, Cannon Williams, memiliki ide yang menurutnya akan membedakan hotelnya dan menarik pelanggan yang menawarkan lebih banyak fasilitas dan sarana daripada pesaingnya. Misalnya, dia menerapkan kebijakan baru di mana anak-anak diizinkan untuk menginap secara gratis, sesuatu yang sebagian besar hotel akan mengenakan biaya tambahan. Hotel pada saat itu juga memiliki kebijakan untuk membuat tamu membayar untuk es, tapi William memutuskan untuk mengubahnya dengan memasang mesin es di hotelnya. Sayangnya, aksi pemasaran tidak berhasil. Biaya mesin tidak cocok untuk pelanggan baru dan rencana itu dihentikan pada pertengahan 1960-an. Sebagian besar mesin telah dipindahkan dengan sisanya ditarik dari hotel karena akan rusak karena tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka hanya ada di hotel untuk waktu yang singkat, masih ada kepercayaan luas di kalangan masyarakat bahwa mesin es dapat ditemukan di hampir setiap hotel. Dalam jajak pendapat dari populasi umum yang dilakukan oleh organisasi, lebih dari 80% orang dewasa mengaku memiliki kenangan melihat mesin es di hotel. Angka yang secara harfiah mustahil. Dari mana delusi massal ini berasal atau mengapa hal itu berlanjut saat ini tidak diketahui. Tapi itu diteorikan terkait dengan fenomena SCP-5172 dalam beberapa cara. Organisasi SCP pertama kali mengetahui SCP-5172 pada tahun 1973 setelah serangkaian pembunuhan yang tidak terpecahkan terjadi di hotel-hotel di Winnipeg, Manitoba, Kanada. Penyelidik organisasi segera menemukan ingatan lazim tentang mesin es palsu dan memasang sejumlah kamera tersembunyi di sekitar hotel, baik di ruang publik maupun di kamar itu sendiri. Setelah melihat rekaman yang diambil oleh kamera-kamera ini, organisasi akhirnya melihat apa yang terjadi selama kejadian SCP-5172 yang telah dijuluki peristiwa Salmuna. Peristiwa Salmuna dipicu setiap kali tamu di hotel melihat dan kemudian menggunakan mesin es. Saat mereka menggunakan mesin es, peristiwa itu tidak dapat dihentikan, kecuali tindakan tertentu dilakukan, tapi itu akan dibahas nanti. Individu sasarannya menggunakan
mesin es akan segera mulai merasakan bahwa mereka sedang diawasi. Ini biasanya ada dalam bentuk individu yang tidak dikenal yang tampaknya melihat mereka dari ujung lorong tempat mesin es berada. Pengamat pihak ketiga tidak dapat melihat orang yang seharusnya mengawasi target itu juga tidak muncul di alat perekam, visual, atau lainnya. Target telah menggambarkan para pengamat dalam berbagai cara, membuat organisasi percaya bahwa mereka sebenarnya tidak lebih dari halusinasi. Tak lama setelah itu, individu yang ditargetkan akan mulai mengalami perasaan kebingungan dan kelelahan yang tidak berbeda dengan gejala demensia tahap awal. Semakin lama waktu yang dibutuhkan target untuk kembali ke kamar hotel mereka, perasaan ini akan semakin terasa dan mereka akan segera mengalami masalah dalam menyelesaikan tugas sehari-hari dan akan mengalami kehilangan ingatan jangka pendek. Terlepas dari perasaan lelah dan disorientasi ini, target melaporkan bahwa pikiran mereka terasa terlalu aktif untuk tertidur dimanapun selain tempat tidur kamar hotel. Perasaan ini biasanya akan menyebabkan target mencari sendiri kamar hotelnya, meskipun mereka mungkin kesulitan menemukannya karena kebingungannya. Mereka tidak perlu tidur di kamar mereka sendiri untuk tahap selanjutnya dari peristiwa Zalmunna yang akan terjadi. Tidur di kamar hotel manapun bisa dilakukan. Begitu target berbaring di tempat tidur kamar hotel, mereka akan segera memasuki kondisi hipnagogi yang merupakan kondisi membingungkan dan seperti mimpi yang dialami seseorang di antara tidur penuh dan bangun. Suhu ruangan akan mulai turun selama periode ini hingga mencapai kira-kira 11 derajat Celcius atau 51,8 derajat Fahrenheit. Setelah sekitar 1 jam, target akan memasuki kondisi tidur nyenyak di mana SCP-5172-1 akhirnya akan muncul. Entitas mirip humanoid ini berukuran cukup kecil, tingginya hanya 4 kaki dan tampak memiliki berat sedikit di atas 60 pon. Lengannya 2 kali lebih panjang dari manusia normal dan bagian atas kepalanya juga membesar. Meskipun tidak terlihat oleh pengamat yang hadir di ruangan itu, kamera mampu merekam makhluk itu. Setelah melewati pintu kamar hotel secara bertahap, entitas 5172-1 akan mulai merangkak ke arah orang yang sedang tidur, yang akan bangun untuk menemukan bahwa mereka mengalami kelumpuhan tidur. Entitas akan bangun untuk menemukan bahwa mereka mengalami kelumpuhan tidur. Entitas akan naik tempat tidur dan duduk di dada orang tersebut. Ini akan menggerakkan wajahnya yang berkulit halus dekat dengan target sebelum membuka mulutnya, memperlihatkan sulur-sulur seperti belalai yang panjang dan tipis yang dimasukkan ke dalam rongga mata target. Sudah lama diteorikan bahwa mungkin itu memberikan beberapa jenis kelumpuhan atau anestesi langsung ke otak sehingga kemudian itu dapat terlibat dalam tahap berikutnya dari peristiwa Zalmunna, panen. Dada entitas 5172-1 kemudian terbuka untuk menunjukkan sepasang alat. Itu akan mengeluarkan alat dari dadanya dan menggunakannya untuk mulai mengeluarkan kubus 40 cm langsung dari tubuh target. Daging, otot, organ, dan bahkan tulang semuanya akan dipotong dan diambil dengan mudah, yang kemudian dimasukkan ke dalam rongga dadanya sendiri. Meskipun memulai prosesnya sangat lambat, mengumpulkan hanya 2 kubus per menit pada awalnya, dengan cepat meningkatkan kecepatannya hingga 50 kubus per menit yang mengarah ke seluruh proses pemanenan yang biasanya berlangsung 2 hingga 3 jam. Setelah selesai memanen, makhluk itu hanya akan meletakkan alat-alatnya kembali ke dalam rongga dadanya, merangkak kembali ke pintu kamar hotel dan melewatinya sekali lagi. Tapi kengeriannya masih jauh dari selesai. SCP-5172-1 mengumpulkan semua bahan organik dari target selama proses pemanenan. Semua kecuali sistem saraf pusat yang meliputi sumsum tulang belakang, saraf tepi retina, dan otak. Ini dibiarkan tergeletak di tempat tidur kamar hotel setelah 5172-1 dengan hati-hati memotong dan mengambilnya. Dan aspek yang benar-benar mengerikan dari peristiwa Zalmunna adalah targetnya masih hidup pada saat itu dan akan terus hidup selama beberapa jam lagi dalam kondisi itu. Lebih buruk lagi, laporan dari target yang terganggu dalam peristiwa Zalmunna di saat setengah proses panen menceritakan dia sebelumnya sadar sepanjang waktu. Sekarang, tampak bahwa sulur-sulur seperti belalai yang dimasukkan 5172-1 ke mata target tampaknya tidak menjadi agen anestesi sama sekali, karena target yang sama yang diselamatkan dilaporkan merasakan sakit yang menyiksa. Sebaliknya, tampaknya tujuan dari sulur-sulur entitas adalah untuk memastikan bahwa korban tetap sadar melalui seluruh proses. Sebelumnya menyadari setiap kubus dikeluarkan dari tubuh mereka, tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk menghentikannya. Seperti yang telah disebutkan, memicu peristiwa Zalmunna tidak menjamin hukuman mati dan dapat dihentikan. Meskipun jauh lebih cepat daripada manusia, entitas 5172-1 tidak terlalu kuat dan mempertahankan kerusakan seperti manusia. Setelah mulai memanen, entitas tersebut akan terlihat oleh orang lain dan dapat dihentikan dengan metode yang sama yang akan membunuh manusia, seperti dengan tembakan atau luka tusuk. Namun hanya membunuh entitas tidak cukup. Mesin es yang terkena dampak harus dipindahkan secara fisik dari tempat itu untuk mencegah makhluk baru SCP-5172-1 terwujud. Setelah dipicu melalui penggunaan mesin es yang terpengaruh, satu-satunya cara untuk menghentikan sepenuhnya peristiwa Zalmunna adalah dengan target meninggalkan hotel dan tidur di rumah pribadi yang akan mencegah munculnya SCP-5172-1. Jika target tidur di tempat tidur manapun di hotel yang sama atau bahkan berbeda, peristiwa akan berlanjut. Upaya sedang dilakukan untuk lebih memahami entitas SCP-5172-1 dengan menangkap spesimen hidup.
Lanjut pap terakhir.